Lagi nyari. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang, selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Semoga semua yang ada di sini dalam keadaan sehat walafiat bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan lancar ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Siapa yang memimpin doa hari ini? Oke, Balkis, silahkan dipimpin doa teman-temannya. Ya Allah, patah-patah. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Udah dipimpin. Iya, terima kasih Balkis sudah memimpin doa untuk hari ini ya. Nah, sekarang kita akan memulai pembelajaran hari ini. Kita sudah sampai di tema yang keempat. Tema 4 itu apa? Hidup? Hidup bersih. Hidup bersih dan sehat. Nah, kita akan memulai di subtema yang pertama, yaitu hidup bersih dan sehat di mana? Di rumah. Betul sekali. Kita akan memulai di subtema yang satu, hidup bersih dan sehat di rumah. Nah, kemarin kita sudah belajar di subtema satunya, itu sudah pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, nanti yang ketinggalan nanti bisa ini ya, bisa belajar sendiri untuk yang 1, 2, 3-nya. Nanti yang kita hari ini akan belajar yang tema pembelajaran 4, 5, dan 6 ya. Baik. Nah, hari ini kita akan memulai di pembelajaran yang keempat. Kita akan share screen terlebih dahulu. Apa sudah terlihat? Udah ya. Baik, ya, layarnya sudah terlihat ya. Baik, kita akan memulai di pembelajaran yang keempat. Kemarin kita sudah belajar banyak ya. Kemarin kita sudah belajar tentang ruas garis, juga tentang tanda dinamik ya, tanda dinamika. Kemarin kita sudah mempelajari juga percakapan antara siapa kemarin? Ada hewan cicak ya, cicak dan kecoa. Kemudian kemarin kita sudah belajar semut. Oh iya, lebah dan semut, betul sekali. Terus kemudian kita juga sudah belajar tentang kemarin kebersamaan ya, kebersamaan dengan keluarga ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan di pembelajaran yang keempat. Nah, masih ingatkah kalian dengan lagu yang kemarin sudah Bu Guru ajarkan untuk membuang sampah? Masih ingat ya. Nah, untuk mengingat kembali supaya lebih ingat lagi, Bu Guru akan menampilkan lagi, kita akan menyanyikan lagi sama-sama lagu Membuang Sampah. Sebelum itu, Bu Guru akan menjelaskan, coba akan bertanya, kemarin masih ingat tidak judul lagunya apa di sini? Membuang sampah. Membuang sampah. Baik. Nah, sekarang di sini ada tulisan do sama dengan C. Ini apa namanya? Nada lagu. Nada dasar ya. Kalau misalnya kalian tahu nada dasarnya apa? Do sama dengan C ya. Nah, kemudian di sini ada tulisan apa ini? 2/4. Disebut apa di sini 2/4? Sedang. Coba ada yang ingat kemarin? 2/4 itu apa sih ya? Namanya? Birama. Betul sekali, masih ingat ya, birama. Biramanya berapa? 2/4 ya. Nah, kemudian di sini ada tulisan sedang. Ini apa sedang? Ayo, ada yang ingat?
sedang, kurang tepat, kurang tepat. Oh iya, ini namanya tempo. Temponya apa? Temponya sedang, yaitu dinyanyikan dengan sedang ya. Kemudian di sini ada tulisan lagi keterangan syair dan lagu sama dengan Ate Mahmud. Maksudnya apa di sini? Judul lagu. Buatan. Oh iya, pembuatnya atau pengarangnya ya. Pengarangnya itu adalah Ate Mahmud ya. Nah, itu harus diingat kembali, jangan sampai lupa ya. Baik, kita akan dengarkan lagi, kita akan nyanyikan lagi sama-sama lagu Membuang Sampah ya. Nah, Bu akan tampilkan dulu lagunya. Nah, yang belum tahu bisa sambil mengikuti ya. Sama-sama. Jangan membuang sampah di mana-mana, jagalah kebersihan. Sama di mana-mana. Ya, sama-sama yuk. Jagalah kebersihan sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan buang di tempatnya, sapu dan bersihkan buang di tempatnya. Kali lagi ya. Jangan membuang sampah di mana-mana, jagalah kebersihan sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan semua di tempatnya, sapu dan bersihkan buang di tempatnya. Kali lagi ya. Jangan membuang sampah di mana-mana, jagalah kebersihan di lingkunganmu, sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan di tempatnya, sapu dan bersihkan di tempatnya. Nah, itu lagunya seperti itu ya. Masih ingat ya? Ada yang masih ingat ya? Ya. Iya. Nah, lagu Membuang Sampah. Nanti bisa belajar lagi, diputar lagi ya. Coba sama-sama tadi. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, Sampah di halaman, sapu dan bersihkan buang di tempatnya. sapu dan bersihkan buang di tempatnya. Nah, ini lagu Membuang Sampah. Seperti itu ya. Kemarin kita sudah belajar juga yang namanya tanda dinamika. Kita ingat kembali bahwa kalau ada tanda, coba dilihat, kalau ada tanda garis lurus seperti ini, itu artinya dinyanyikan dengan betul sekali. Tapi kalau ada tanda bergelombang, nah tandanya bergelombang seperti ini berarti dinyanyikan dengan
Lembut. Lembut. Nah, yang ketiga, kalau ada baris yang tidak bertanda, tidak ada tandanya, itu berarti dinyanyikan dengan biasa. Biasa. Betul sekali ya. Nah, di sini ada tanda yang pertama ini. Jangan membuang sampah di mana-mana. Tandanya bergelombang, berarti dinyanyikan dengan apa? Lembut, betul. Nah, yang kedua, jagalah kebersihan di lingkunganmu. Berarti ini dinyanyikan dengan Lembut. lembut, betul. Nah, ini yang ketiga, sampah di rumahmu, sampah di halaman. Dinyanyikan dengan Biasa saja. biasa saja, karena tidak ada tandanya, betul. Nah, kemudian sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Dinyanyikan keras. Keras, betul. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Berarti ini juga dinyanyikan kalau yang terakhir biasa saja, karena tidak ada tandanya. Bisa membedakan ya? Bisa, ya alhamdulillah kalau sudah bisa membedakan. Pokoknya kalau ada tanda garis seperti ini, berarti tanda dinamika dinyanyikan dengan keras lagunya. Ketika bergelombang tandanya, berarti dinyanyikan dengan lembut. Kalau tidak ada tandanya, berarti dinyanyikan dengan biasa saja. Ya, baik. Ada pertanyaan? Ya, baik. Kalau tidak kita lanjutkan. Di sini ada teks bacaan yang berjudul apa di sini? Halaman Kumuh harus dibersihkan. Iya, halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Kumuh siapa ya? Ada yang tahu artinya apa itu kumuh? Kotor, betul. Ya, kita baca bersama-sama yo dari judulnya. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Disadari atau tidak, halaman rumah terkadang jarang diperhatikan. Sampah berserakan, juga jarang tanaman bunga disiram. Menjadi kering dan Tanaman bunga banyak menjadi kering. halaman rumah menjadi banyak kumuh mati. dan Halaman rumah gersang. menjadi kumuh dan halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Sampah-sampah harus disapu dan dibuang ke tempatnya. Jika perlu, sampah dapat didaur ulang. Salah satu hasil daur ulang adalah pupuk kompos. Ya, tanaman bunga harus disiram setiap hari. Pot bunga juga harus tersusun rapi. Halaman rumah akan terlihat rapi dan asri. Nah, apa sih isi teks di atas? Apa sih isi teksnya di sini tentang apa? Isinya tentang rumah yang kumuh. Iya, tentang rumah yang kumuh itu harus selalu dibersihkan. Apa akibatnya kalau rumahnya kumuh tidak dibersihkan? Akibatnya apa? Menjadi kotor. Kemudian selain kotor, Tidak rapi. tidak rapi, tidak bersih, Terlihat bau. banyak kuman, betul sekali ya. Nah, itu kalau rumahnya kumuh. Nah, itu menimbulkan banyak sekali kerugian ya. Nah, sehingga kalau ada rumah yang kumuh seperti itu, kita harus membersihkannya ya. Iya, harus dibersihkan dengan cara apa saja membersihkan rumah? Menggunakan Sapu, disapu, kemudian
Membersihkan lantai. Membersihkan lantai, dipel, betul. Terus pel, iya. Menyapu. Menyapu halaman. Iya, menyapu halamannya, betul. Nah, ada tanaman-tanaman juga harus diapakan? Membersihkan langit-langit. Disiram. Oh iya betul, tadi ada yang bilang membersihkan langit-langit rumah ya. Langit-langit itu yang ada di atas, betul sekali. Nah, itu caranya membersihkan atau menjaga halaman rumah yang kumuh. Itu harus seperti itu, dibersihkan. Nah, sekarang kalau ada sampah yang berserakan juga harus dibersihkan kan ya. Nah, sampah itu juga bisa didaur ulang. Apa sih arti daur ulang? Di sini ada daur ulang, apa artinya? Salah satu dari hasil lagi. daur Iya, betul, digunakan lagi atau dimanfaatkan lagi ya. Iya, contohnya misal kalau sampah botol itu bisa didaur ulang menjadi tempat pensil ya. Kemudian ada plastik-plastik bisa dijadikan bunga ya, bunga dari plastik. Kemudian ada ini sampah-sampah basah ya, dari sisa-sisa makanan atau daun-daun itu bisa dijadikan pupuk kompos ya untuk tanaman. Nah, seperti itu. Jadi harus dimanfaatkan. Nah, sekarang dilihat di sini. Amati gambar di sini. Gambar apa ya? rumah yang kotor. Rumah yang kotor. Berarti bagaimana di sini ada halaman rumah yang terlihat kotor, kumuh, tidak bersih ya. Nah, coba ceritakan di sini ada bagaimana keadaannya? Tidak rapi. Iya, halamannya tidak rapi. Kemudian ada apa ini? Kotor. Ada sampah-sampah berserakan. Betul, ada sampah-sampah berserakan, tidak dibersihkan sehingga menjadikan bau. Iya, iya. Nah, bunga-bunga menjadi mati, layu, betul sekali. Nah, ini gambarnya menceritakan seperti itu ya. Nah, nanti bisa kalian tulis pengamatannya di sini seperti tadi, bagaimana keadaan halaman rumahnya ya. Nanti bisa sendiri secara mandiri ditulis di situ ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada gambar apa ini? Dua gambar apa? Ada yang tahu? Potongan kertas dan kemasan makanan. Betul. Iya, ada potongan kertas. Gambar yang pertama ini ada potongan kertas. Kemudian gambar yang kedua ini ada bungkus apa? Coklat, bungkus makanan. Betul. Nah, gambar potongan kertas dan kemasan makanan itu berupa bangun datar. Ya, bangun datar. Nah, ini bisa kalian lihat di sini, potongan kertas dan kemasannya itu membentuk bangun datar. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang sisi ruas garis bangun datar. Nah, sekarang kita akan belajar lagi lebih dalam lagi bahwa bangun datar itu memiliki sisi, sudut, dan titik sudut. Apa? Bangun datar memiliki apa saja? Sisi, dan titik sudut. Iya, baik. Nah, kita akan mengetahui mana sih yang dinamakan sisi, mana yang dinamakan sudut, mana yang dinamakan titik sudut. Baik, sekarang kita akan ke gambar yang pertama dulu. Tadi ada gambar potongan. Apa ini? Gambar apa? Kertas. Potongan kertas. Iya. Potongan kertas ini membentuk bangun apa di sini? Jajar genjang. Jajar genjang. Betul. Ini gambar yang
ini ya, gambar yang rapi seperti ini. Ini namanya bangun jajar genjang. Iya, diingat-ingat. Sisinya itu yang sebelah sini ada yang agak miring. Nah, kalau ada yang miring-miring seperti ini disebut jajar genjang. Diamati bentuknya ya. Sekarang kita mau melihat mana sih yang namanya sisi, mana yang namanya sudut dan titik sudut ya. Nah, sekarang kita simak di sini banyak sisinya. Mana sih yang dinamakan sisi? Sisinya itu ini. Itu tunjukkan ya. Sisinya ini. Nah, garis tepinya. Oh, maaf mencang ya. Garis tepinya itu namanya sisi. Ya, coba kita lihat di sini garis tepinya, sisinya ada berapa sih jajar genjang? 1, 2, 3, 4. Ternyata ada 4. Oh, sisinya ada 4. Nah, sekarang kita cari sudutnya. Mana sih yang disebut sudut? Sudutnya itu adalah pertemuan antara 2 garis. Nah, kita lihat pertemuan antara 2 garis atau biasa disebut juga pojoknya, pojok. Nah, ini pojokannya itu namanya sudut. Nah, di sini ada berapa sudutnya? Kita hitung sudutnya 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata sudutnya ada 4 ya. Nah, sekarang kita simak titik sudutnya. Mana sih namanya titik sudut? Titik sudut itu titik yang berada di luar tepi di pojoknya ini. Nah, titik pertemuan antara 2 garisnya. Ini titiknya. Nah, ini namanya titik sudut. 1, 2, 3, 4. Iya, jadi titik sudutnya juga ada 4. Sudah paham mana sisi, mana sudut, dan titik sudut ya? Sudah. Nah, sekarang di sini ada persegi panjang ya. Misalnya ini, guru juga punya ini di sini ada persegi panjang ya. Kita simak di sini persegi panjang sisinya berapa? Sisi itu tepiannya di sini. 1, 2, 3, kemudian 4 ya, sisinya 4. Sudutnya ada berapa sudutnya di sini ya? Iya, sudutnya juga 4 di sini. 1, 2, 3, 4. Titik sudutnya ada 4 juga. Ini loh titik yang ini. Titik sudut 1, 2, 3, 4. Iya, titik sudutnya juga ada 4. Sudah paham ya? Iya. Nah, sekarang kita akan melihat di sini ada gambar 5 gambar. Kita akan membedakan mana yang namanya sisi sudut dan titik sudut. Nah, sekarang nomor 1 di sini namanya apa ya? Nomor 1 gambar apa? Segitiga, betul. Nomor 1 namanya segitiga. Sisinya ada berapa? 3. Sudutnya ada berapa? 3. Oh, 4 apa 3? 3. Titik sudutnya? 3. Baik, sekarang yang nomor 2. Ini ada gambar apa? Bangun apa namanya? Ada yang tahu? Ini namanya bangun trapesium. Ya. Ini namanya trapesium. Ya, trapesium ini sisinya ada berapa? 4. 4. Sisinya ada 4. Sudutnya ada berapa? 4 juga. Titik sudutnya? 4. Iya, betul sekali. Nah, sekarang yang nomor 3 namanya bangun apa?
Persegi. Bukan. Itu mirip apa coba? Mirip nasi yang dibungkus. Layang-layang. Nasi yang dibungkus. Ketupat. Iya betul Hilmi, belah ketupat ya. Nomor 3 ini namanya belah ketupat. Sisinya ada berapa? 4. Sudutnya ada berapa? 4. Titik sudutnya? 4 juga. Baik. Nah, sekarang kita lihat nomor 4 namanya apa? Segitiga, betul. Nah, ini bedanya ya. Nomor 1 itu segitiga sama sisi, tapi kalau nomor 4 itu segitiga sama segitiga siku karena di sini seperti ini, tegak lurus. Nah, berarti ini namanya segitiga siku. Dihafalin ya, diingat ya. Sisinya ada berapa? 3. Sudutnya? 3. Titik sudutnya? 3 juga. Baik. Nah, sekarang yang nomor 5. Namanya apa ini? Nomor 5 sama dengan nomor 2. Apa tadi? Trapesium. Iya, betul. Trapesium. Nah, ini trapesium. Tapi jenisnya beda ya. Kalau nomor 2 trapesium sama kaki. Nomor 5 trapesium siku-siku. Sisinya ada berapa? 4. Sudutnya ada berapa? 4. Titik sudutnya? 4 juga. Nah, sudah bisa ya membedakan sisi sudut dan titik sudut ya? Iya, sudah. Nah, kalian bisa isikan di sini tadi yang sudah dibahas. Kemudian sekarang kita akan mengelompokkan bangunnya. Ya, nomor 1 kan tadi apa? Nomor 1 segitiga sama sisi. Nomor 2 namanya trapesium sama kaki. Nomor 3 namanya belah ketupat. Nomor 4 namanya segitiga siku. Nomor 5 namanya trapesium siku. Betul. Nah, kita akan kelompokkan mana yang bentuknya segi 4, mana yang bentuknya segitiga. Nomor 1. Coba siapa yang nomor 1 dulu. Nomor 1 itu tadi ada segitiga sama sisi. Masuknya bentuk apa? Segi 4 apa segitiga? Segitiga. Sekarang yang nomor 2. Siapa yang punya pensil di situ? Pensilnya digunakan. Nomor 2 masuknya kemana? Nomor 2 itu tadi trapesium. Masuknya segi 4 apa segitiga? Segi 4. Coba siapa yang bisa pakai garis? Masukkan. Bisa enggak pensilnya dipakai? Nah, Bu Guru contohkan pensilnya dipakai seperti ini. Kita masukkan ke segi 4. Kemudian nomor 3. Bangun apa tadi nomor 3? Belah ketupat. Belah ketupat masuknya segi 4 apa segitiga? Segi 4. Segi 4. Berarti masuk sini ya. Kemudian nomor 4. Masuk apa? Apa? Nomor 4? Masuknya apa? Segitiga. Betul. Yang terakhir nomor 5. Segi 4. Trapesium masuknya segi 4. Karena iya, nah itu pengelompokannya segi 4 maupun segi 3. Nah, itu tentang bangun sisi sudut dan titik sudut. Nah, Bu Guru akan mengenalkan sedikit tentang segi 4 dan segitiga. Terlihat? Lihat. Baik. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini ada macam-macam yang namanya macam-macam.
Segi empat itu apa saja sih? Segi empat yang pertama ini yang namanya persegi panjang. Iya. Yang kedua di sini ada namanya persegi. Iya, semua sisinya sama persegi. Kemudian ini yang ketiga ada bangun jenjang. Iya, ini namanya segi empat ya, sama yang termasuk segi empat. Kemudian ada trapesius, kemudian ada belah ketupat, kemudian ada layang. Iya, nah ini yang termasuk segi empat. Nah, kemudian yang termasuk segitiga apa saja? Ini, yaitu yang pertama ada segitiga sama kaki. Iya, sama kaki yang kakinya sama di sini. Sisi-sisi kaki sepertinya sama. Kemudian ada segitiga sama sisinya sama semua. Kemudian ada segitiga sembarang, itu yang sisinya tidak ada yang sama. Kemudian ada segitiga siku di sini karena tegak lurus siku ya. Nah, kemudian ini yang termasuk segitiga. Kemudian di sini ada segi lima juga. Nah, ini ada segi lima. Ini segi lima juga. Iya, nah ini segi lima beraturan, sisinya sama. Ini ada yang sembarang, sisinya tidak sama, mencong-mencong ya, namanya sembarangan. Nah, kemudian ada segi enam. Segi enam berarti sisinya ada 6. Iya, nah ini bisa kalian lihat di sini juga ada lingkaran, ya. Nah, ini yang termasuk pengelompokannya bangun datar. Ya, untuk pengetahuan ya. Iya, untuk pengetahuan kalian. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, kita lanjut lagi. Kita ke pembelajaran 5. Nah, kita simak di sini. Kita ada petugas kesehatan. Itu ada petugas kesehatan yang berkunjung ke rumah Dayu. Ke rumahnya siapa? Nah, mereka menjelaskan cara menjaga kebersihan lingkungan. Ya, setelah kita tadi belajar tentang sisi sudut, ternyata di sini ada petugas yang tiba-tiba datang ke rumahnya Dayu ketika Dayu sedang belajar. Mereka menjelaskan cara menjaga kebersihannya. Nah, kita akan lihat di sini ada teks percakapan antara keluarganya Dayu dengan petugas kesehatannya. Ya, coba sekarang di sini ada petugas kesehatannya yang memakai baju apa? Coba. Merah, betul. Dayu yang mana Dayu? Pakai baju warna pink ungu ya, pink hijau ya. Kemudian ada ayah dan ibu juga, di sini ada adiknya juga. Nah, sekarang kita simak ya teks percakapannya. Kamu sudah tahu cara menjaga kebersihan rumah Dayu? Belum, Kak? Mohon penjelasannya, Kak. Kita harus membersihkan rumah setiap hari. Caranya dengan mengepel lantai, menguras bak mandi, kemudian menutup ember yang berisi air, dan membersihkan langit-langit rumah. Nah, sebaiknya rumah juga harus dilengkapi dengan ventilasi agar udara bebas keluar masuk. Rumah juga harus dilengkapi jendela agar sinar matahari masuk ke dalam rumah. Cahaya yang masuk baik untuk kesehatan. Terima kasih Kak atas penjelasannya. Iya, dari seluruh ini tadi percakapannya sudah paham caranya untuk membersihkan rumah ya? Sudah. Caranya dengan apa saja? Yang pertama tadi mengepel lantai, menguras bak mandi, kemudian menutup ember berisi air, membersihkan